Ya. Sampai tinggal aja. Ayo. Kasih. Ayo. Baca, gue ceritain ini pengalaman syuting di Air Mata Mualaf ini kan sebagian besar ada di Australia, di mana tempat tinggal sekarang Iya. Baca. Boleh Iya. ceritain sih menariknya seperti apa? Menariknya karena abis syuting saya bisa jalan kaki pulang ke rumah. Karena sebenarnya syutingnya itu di dekat rumah saya banget, di jalanan besar Oxford Street namanya. Dan waktu itu saya masih tinggal di Paddington. Jadinya selesai syuting jam 10 malam, Aca pulangnya naik apa? Mau dianterin nggak? Nggak, saya jalan kaki aja Bu. Bener nih ini jam 10 malam? Aman Bu, aman. Jadi ya seru karena memang bisa merasakan yang namanya abis syuting ketemu suami sama anak gitu kan waktu itu. Jadi pulang ke rumah gitu kan rasanya. Jadi memang seru lah waktu itu tuh tanggal September ke Oktober. Jadi Oktober itu tanggal 28 kita terakhir pengambilan gambar. Dan menarik karena Sydney kan banyak spot-spotnya juga. Jadi saya syuting di Harbour Bridge, terus saya juga malah saya kasih tahu pihak produksi di sana juga yang ini loh spotnya yang bagus nih. Jadi mereka kalau misalnya lagi kita lagi pengen syuting di lokasi tersebut, saya bilang, oh saya punya tempat lebih bagus, mau nggak kesini gitu. Jadi saya waktu itu bawa mobil anterin Ibu Dewi produser dan juga kameramen untuk take di spot-spot yang saya sering ambil foto gitu. Akhirnya Ini melibatkan kru film dari Aussie juga ya. Bener. Terus kalau perizinan segala macam untuk film Indonesia yang bakal di syuting di sana tuh gimana sih? Di sana kan emang ketat banget ya, tapi kan karena kita diwakili oleh production house di sana juga, jadi semuanya aman. Karena kan memang yang dipekerjakan adalah orang-orang insan film di Australia juga gitu. Berarti tidak ribet ya? Tidak ribet untuk pengurusan izin dan lain-lain ya? Gak ribet sih, karena memang kan kita kan, aku permanent resident boleh bekerja, terus kan maksudnya orang-orang kru filmnya juga bule semua, memang citizen Australia, jadi kita justru malah mempekerjakan orang sana, jadi untuk izin semuanya memang lebih mudah gitu. Lebih senang syuting di sini atau di Australia, Cak? Di Australia tuh lagi enak banget karena udaranya agak dingin waktu itu. Jadinya Oktober itu masih akhir-akhir spring lah. Jadi memang udaranya lagi enak sekali. Krunya juga banyak terlibat. Itu yang sound kita Air Mata Mualaf yang syuting di Sydney itu adalah sound yang terlibat dalam film Elvis juga. Jadinya memang orangnya canggih-canggih lumayan itu. Keren-keren semua. Yang bikin dokumenter ABC Movies itu juga kameramen kita. Nah, after sekarang sudah menjadi single mom, udah pindah ke sana juga. Kenapa pertimbangannya akhirnya memilih untuk menetap di sana? Karena memang anakku kan bersekolah di sana, lagi pula memang aku udah 10 tahun menjalani kehidupan di sana dan berdomisilinya juga di sana. Memang sense of home, rumah itu memang di sana, karena pertama kali berumah tangga, pertama kali ada rumah yang tempat pulang memang di Australia. Ketika itu sudah terjadi selama 10 tahun, rasanya kok berat gitu pada saat harus meninggalkan rumah gitu. Jadi memang nggak ada rencana buat gimana sih, justru malah pengen mempertahankan permanent residentnya juga, dan juga Bridgia memang sudah sekolah di sana dan aku punya strategi supaya dia bisa sekolah sampai high school di sana, karena sudah beli rumah di daerah yang high schoolnya bagus. Jadi memang rasanya malah accomplish sekarang karena cita-citaku tercapai, terus juga anak happy gitu karena memang nggak pisah dari temen-temennya. Itu aja sih, sebagai orang tua kita bentuk supportnya sama anak. Untuk kedepannya proyek-proyeknya akan di sana terus, nantinya apa ke Indonesia lagi? Sebenarnya sih memang untuk sekarang ini lebih diutamakan yang di Indonesia, karena sebenarnya chance untuk dapat film di Indonesia memang masih padat sekali gitu. Jadi sampai tahun depan saya masih ada 3 film lagi yang akan syuting sampai bulan April, lalu ada yang tayang juga masih ada 4, jadi kebayang masih ada 7 lagi gitu sampai tahun depan. Jadi memang luar biasa, Tuhan selalu punya cara lah buat kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Sebenarnya apapun itu saya yakin sih pasti ditunjukin jalan ya, walaupun ada jarak sama waktu yang saya memang harus korbanin gitu lah. Itu bagi waktunya seperti apa, Kak Aca? Maksudnya apakah Satu jadi lagi di ya? Indonesia apa terus? Bagi waktunya pastinya karena co-parenting, jadinya saya kemarin jaga Bridgia 11 minggu 5 hari, sampai saya hitungin loh. Terus Vicky jaga, ketika saya promo ini Vicky jaga Bridgia 7 minggu. Pokoknya itulah perbandingannya masih 60-40%. Jadi saya lebih banyak 60%, Vicky ambil 40%-nya, tapi semuanya udah sangat membantu karena kan saya di sana
selain jaga anak saya juga kegiatannya apalagi gitu kan. Memang saya jadinya full buat anak di sana. Ada dua dunia ini membuat saya bisa lebih total menjadi ibu, bisa lebih total juga sebagai aktor di sini. Jadi Tapi cara menjelaskan ke anak-anak di mana ini udah pada besar nih ya. Bridgia dewasa sekali, alhamdulillah. Jadi dia sangat menerima dan dia justru lebih mature dari kita kadang-kadang. Mungkin ya ini jalan yang harus dia tempuh. Jadi saya sebagai orang tua harus lebih mengarahkan dia supaya lebih tentram hatinya, lebih bisa semangat lagi menjalani hidup, karena sebenarnya nggak ada yang kurang kok gitu. Tuhan selalu bantu kita terus, jadinya ya mungkin harus saling lebih komunikatif, heart to heart aja. Jadi sebelum tidur saya selalu ada pillow talk sama anak saya, apapun yang dia pengen ungkapin saya selalu dengar. Makasih ya.